Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Hardiana dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai dinding sel, silia, dan flagela. Dinding sel. Nah, apa sih yang dimaksud dengan dinding sel? Dinding sel atau disebut juga dengan tembok sel adalah lapisan di luar membran sel yang mengelilingi jenis sel tertentu dan membatasi ruang bagi sel untuk mengembang. Dinding sel adalah ciri khas yang terdapat pada tumbuhan, jamur, alga, dan bakteri. Dinding sel tidak terdapat pada hewan dan protozoa. Dinding sel memiliki struktur yang fleksibel, kuat, tetapi ada juga yang kaku. Dinding sel mengakibatkan sel tidak bisa berkembang dan bergerak secara bebas seperti pada sel tumbuhan. Tetapi hal ini berdampak positif karena dinding sel bisa memberikan perlindungan, dukungan, dan penyaringan atau filter terhadap struktur serta fungsi sel itu sendiri. Dinding sel juga bisa mencegah tekanan air yang berlebih ketika memasuki sel. Adapun struktur dari dinding sel yaitu yang pertama, struktur dinding sel pada tumbuhan. Komponen utama yang menyusun dinding sel pada tumbuhan adalah selulosa. Selulosa merupakan karbohidrat yang membuat dinding sel kaku dan membentuk serat panjang. Serat selulosa berfungsi untuk membentuk mikrofibril. Selain selulosa, ada jenis karbohidrat lainnya. Di antaranya yaitu pektin, lignin, dan hemiselulosa. Karbohidrat tersebut berfungsi untuk membentuk dinding sel dengan cara membentuk sebuah jaringan bersama dengan protein struktural. Sel pertumbuhan pada saat proses pertumbuhan mempunyai dinding sel primer yang tipis dan lentur. Dinding sel primer terletak di antara dinding sel sekunder dan lamela tengah. Dinding sel primer tersusun dari hemiselulosa, zat pektin, dan glikoroprotein. Dinding sel sekunder terbentuk pada bagian dalam dinding sel primer. Dinding sel sekunder adalah dinding sel yang memiliki lapisan tebal serta tekstur yang kaku dan kuat. Dinding sel sekunder tersusun dari selulosa, lignin, dan hemiselulosa. Sedangkan lamela tengah adalah lapisan paling luar dari dinding sel. Lamela tengah banyak mengandung pektin yang berfungsi untuk meletakkan sel yang satu dengan sel yang lainnya. Dinding sel pada tumbuhan berfungsi untuk membantu mempertahankan tekanan turgor agar sel tidak membengkak dan pecah jika air yang berdifusi ke dalam terlalu banyak. Jika tekanan turbo hilang, maka tanaman akan layu karena tekanan turbo memberi sel tumbuhan bentuk yang kaku. Yang kedua adalah struktur dinding sel pada jamur. Dinding sel pada jamur tersusun dari kitin, yaitu turunan glukosa yang memiliki kemiripan dalam struktur selulosa. Kitin merupakan molekul yang sama dengan molekul yang ditemukan dalam eksoskeleton kaku pada hewan, seperti krustasea dan serangga. Lapisan kitin sangat keras. Selain itu, pada dinding sel jamur juga terdapat glukan atau polimer glikosa lainnya, bersama dengan protein dan lipid. Protein yang terdapat pada dinding sel jamur disebut hidrofibin, yang berfungsi untuk memberikan kekuatan pada sel, membantu mengatur pergerakan air yang masuk ke dalam sel, dan membantu sel jamur menempel di permukaan. Dinding sel pada jamur merupakan lapisan paling luar serta mengelilingi membran sel. Yang ketiga adalah struktur dinding sel pada alga. Beberapa jenis alga seperti ganggang hijau mempunyai dinding sel yang strukturnya sama dengan tumbuhan. Ganggang lainnya seperti ganggang merah dan ganggang coklat mempunyai selulosa serta polisakarida atau fibril lainnya. Kelompok ganggang yang dikenal dengan diatom mempunyai dinding sel yang tersusun dari asam silisik. Di dalam dinding sel alga terdapat molekul penting lainnya seperti silem, mannan, dan asam alginilat. Yang keempat adalah struktur dinding sel pada bakteri. Dinding sel pada bakteri biasanya tersusun dari peptidoglikan
polisakarida yang berpori sehingga molekul kecil dapat melewatinya. Pada bakteri, dinding sel dan membran sel dikenal dengan selubung sel. Dinding sel merupakan bagian penting bagi kelangsungan hidup bakteri karena memiliki fungsi yaitu melindungi sel bakteri dari tekanan turgor internal dan menyediakan struktur mekanik untuk bakteri yang bersel tunggal. Bakteri mempunyai konsentrasi molekul yang lebih tinggi di dalam dibandingkan dengan lingkungan luar, sehingga dinding sel pada bakteri dapat menghentikan air mengalir ke dalam sel. Dinding sel bakteri memiliki ketebalan yang berbeda-beda, yang dapat memungkinkan pewarnaan gram berguna untuk identifikasi umum bakteri seperti bakteri dengan dinding sel tipis adalah gram negatif, sedangkan bakteri dengan dinding sel tebal adalah gram positif. Pada Archaea, hampir tidak ada dinding sel yang mengandung peptidoglikan. Beberapa jenis dinding sel di Archaea yang berbeda, ada beberapa yang mempunyai polisakarida dan yang lain ada yang mempunyai protein pada lapisan permukaan yang disebut dengan lapisan S yang juga terdapat pada bakteri. Fungsi dinding sel. Dinding sel memiliki fungsi utama yaitu sebagai penahan tekanan air yang berlebih pada saat memasuki sel, sehingga sel tidak pecah. Selain itu, dinding sel juga berfungsi untuk memberi bentuk pada beberapa jenis sel serta melindungi bagian dalam sel dari pengaruh luar seperti bakteri yang mencoba menyerang sel. Adapun fungsi dinding sel pada tumbuhan, jamur dan alga serta bakteri yaitu yang pertama, fungsi dinding sel pada tumbuhan yaitu untuk menjaga tekanan turgor, memberikan bentuk pada sel, menjaga bentuk sel, membedakan antara sel tumbuhan dan sel hewan, menentukan laju pertumbuhan, sifat kaku pada sel, dapat membantu tumbuhan berdiri tegak dan mencegah masuknya patogen atau benda asing yang berbahaya ke dalam sel, membantu proses difusi materi melalui apoplas sebagai tempat pertukaran zat seperti protein dan molekul-molekul kecil yang masuk atau keluar dari sel, menjaga homositas pada sel, berperan sebagai hormon karena mengandung oligosakarin dan sebagai tempat penyimpanan karbohidrat. Fungsi dinding sel jamur yaitu yang pertama, menentukan pola pertumbuhan sel sebagai pelindung struktural, sebagai media interaksi sel dengan organisme lain, sebagai tempat pengikatan dalam reaksi enzim, melindungi sel dari perubahan tekanan osmotik sehingga tidak pecah. Yang ketiga yaitu fungsi dinding sel bakteri yang pertama, melindungi organel yang terletak di dalam sel, memberikan bentuk pada sel dan mencegah sel pecah akibat perubahan tekanan osmotik. Yang keempat yaitu fungsi dinding sel alga. Yang pertama, membantu melindungi sel menjadi lebih kuat sebagai media antara sel dengan sekelilingnya dan membantu dalam komunikasi antara sel satu dengan sel lainnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu silia dan flagel. Adapun pengertian silia. Silia adalah organel sel yang dapat bergerak dan bentuknya seperti rambut atau benang tipis setebal 0,25 μ dengan bandel mikrotubulus di bagian intinya. Silia merupakan alat bantu pergerakan yang menonjol dari sebagian sel yang diameternya 0,25 μ dan panjang sekitar 2-20 μ dan biasanya muncul dalam jumlah banyak pada permukaan sel. Dinding dari silia terdiri dari 9 dublet makrotubula. Setiap dublet saling berhubungan dengan perataraan protein penghubung neksin. Silia dapat ditemukan pada beberapa hewan evertebrata, misalnya pada Dugesia. Permukaan tubuh bagian ventral Degesia memiliki silia yang berfungsi untuk pergerakan. Secara garis besar, mekanisme gerakan silia ada dua macam, yaitu 9 tubulus ganda dan 2 tubulus tinggi. Kemudian, silia berfungsi sebagai alat gerak,
mengambil makanan maupun sebagai penerima rangsangan. Silia ada yang tumbuh merata pada seluruh permukaan tubuh, tetapi ada pula yang hanya tumbuh pada bagian tertentu dari tubuh organisme tersebut. Paramecium merupakan salah satu protozoa mirip hewan yang bergerak dengan menggetarkan silianya, yang bergerak melayang-layang di dalam air. Cara menangkap makanannya adalah dengan cara menggerakkan rambutnya. Kemudian flagela. Adapun pengertian flagela yaitu merupakan filamen protein uliran atau helikal dengan panjang dan diameter yang sama. Dimiliki oleh beberapa bakteri patogen untuk bergerak bebas dan cepat atau pergerakan berenang. Flagela disusun atas 3 bagian, yaitu filamen, hook atau sudut, dan basal body atau bagian dasar. Bagian dasar menancap pada membran plasma, disusun oleh satu tangkai serta 1 atau 2 rangkaian cincin yang mengelilinginya dan berhubungan dengan membran plasma. Ukuran panjang flagela biasanya 15 hingga 25 μm, tetapi juga dapat mencapai 70 μm dengan diameter sekitar 10 hingga 20 nanometer karena diameternya di bawah batas daya pisah mikroskop cahaya. Maka untuk dapat melihat flagel hanya dengan pewarnaan khusus. Berdasarkan jumlah dan lokasi pelekatan, tipe flagela pada sel bakteri menampakkan bentuk yang khas. Fungsi utama flagela pada bakteri yaitu sebagai alat untuk pergerakan. Flagela menurut letak dan jumlah yang terdapat pada bakteri merupakan salah satu ciri yang dapat digunakan dalam penggolongan bakteri. Kemudian bentuk dan struktur pada silia dan flagela. Baik silia dan flagela tersusun atas bagian tengah atau pusat mikrotubul double, dikelilingi oleh 9 mikrotubul double. Oleh karena itu, susunan silia atau flagel sering disebut struktur atau pola 9. Mikrotubul pada silia dan flagela bertindak sebagai pendukung sekaligus alat pergerakan ketika organel silia dan flagel bergetar. Pergerakan organel itu disebabkan oleh mikrotubul, penyusunnya berlekuk. Silia dan flagel juga memiliki 2 fibril tengah yang identik dengan mikrotubul dalam konstruksinya. Silia biasanya terdapat dalam jumlah banyak pada permukaan sel, sedangkan flagel hanya 1 atau beberapa sel saja. Silia bergerak maju mundur dengan kibasan yang saling bergantian, sementara flagel gerakannya berombak-ombak yang mirip dengan ular yang menggerakkan sel dalam arah sama. Pergerakan yang terjadi pada silia dan flagel diakibatkan oleh adanya Denian exonema yang terdiri dari mikrotubulus dan protein yang terkait dengan proses di mana 9 mikrotubulis doublet yang tersusun dalam sebuah cincin yang mengelilingi sepasang mikrotubulus 9 tambah 2 dikelilingi tubulua sepasang mikrotubulus. Kemudian peran silia dalam tubuh manusia. Yang pertama yaitu silia pada rongga hidung berfungsi menyaring udara kotor yang masuk melalui hidung. Yang kedua yaitu silia pada trakea berfungsi menangkap kuman yang masuk bersama udara pernafasan. Kemudian peran flagel pada tubuh manusia yaitu sel sperma menggunakan flagel sebagai baling-baling untuk memindahkan sel melalui cairan saluran untuk mencapai ovum. Baik, itulah materi